Oke, kita mulai dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Hari ini aku mau sharing tentang bagaimana thought process di belakang pembuatan NIR protokol yang aku buat minggu kemarin. Cerita sedikit, dashboard ini dibuat 2 hari. Jadi hari pertama itu aku research dan juga nanya-nanya ngelihat dashboardnya Mbak Linda yang tentang apa tuh indektif ya, kayak gimana, terus nanya-nanya ke beberapa city juga, mau luar mau itu Indo, terus gimana cara dapet API. Jadi lumayan cepat karena aku pakai pengalaman orang lain ya, jadi nggak begitu lama. Hari keduanya baru aku nulis query dan juga mapping sih, kurang lebih begitu. Oke, lanjut aja. Tahapannya di sini aku bagi jadi 4 tahapan. Yang pertama ada research, yang kedua desain, yang ketiga code, yang keempat visualisasi. Nah, research itu nanti aku bakal jabarin bagaimana aku menentukan, kenapa menentukan tier ini gitu, subjeknya. Terus yang kedua, bagaimana aku mapping data dan juga layoutingnya. Jadi sebelum ke coding, sebelum ke nulis query, aku ke desain dulu. Dashboardnya seperti apa, layoutnya seperti apa, nanti dijelaskan berikutnya. Terus yang ketiga, code, bagaimana aku partitioning dan juga nulis query waktu ngebuat dashboard ini. Oke, terus yang terakhir visualization. Kalau aku diajarin waktu kuliah sama dosenku, visualisasi dashboard itu gimana kita menaruh data yang tepat dengan grafik atau bentuk yang tepat dan juga warna yang tepat gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, itu ke research. Di sini banyak ya research tools-nya, social platform. Aku biasa pakai X sama Webcast karena banyak banget on-chain analis pakai X dan juga Webcast. Kalau Substack mungkin lebih ke newsletter ya, kayak Crypto for You banyak pakai di sana, atau misalnya Andrew Hong juga ada Crypto Bytes-nya di sana. Cuma X dan Webcast ada salah dua aku buat ngelihat data-data yang ada. Terus ada beberapa juga, gini aja kali ya biar kelihatan. Beberapa stack atau beberapa tools yang ada, aku ini ambil dari Andrew Hong. Beberapa seperti kayak token terminal, Mesari, DeFi lama, aku pakai itu buat di research ngebuat Dune ini. Dan masih banyak lagi. Lalu kita masuk ke tahapan research-nya kayak gimana nih. Aku bagi ke 4 bagian. Yang pertama itu understanding. Gimana aku memahami apa sih yang terjadi dalam 24 jam terakhir ini atau seminggu terakhir ini gitu di dunia kripto atau di crypto space ini. Terus yang kedua determinations, bagaimana aku menentukan dan aku ingin memilih NIR ini atau ngebuat dashboard NIR ini. Terus yang ketiga examination, ini lebih ke seperti validasi dan juga mengecek ya apakah possible atau tidak dalam pembuatan NIRS ini. Terus yang keempat enhancement, yaitu perbaikan penambahan gitu. Kalau misalnya contoh let's say mau buat dashboard Arbitrum gitu. Oke, dashboard Arbitrum udah ada gitu di NIR, tapi apakah ada yang bisa di-improvement? Nah, nanti bakal dijelasin di walkthrough-nya. Oke, mungkin langsung masuk ke walkthrough yang pertama, understanding di sini seperti yang aku bahas, apa yang terjadi nih waktu Cryptorium, maksudnya apa yang terjadi selama 24 jam terakhir, grogi ini ya. Terus apa aja teknologi-teknologi yang baru gitu, yang ada di space ya. Biasanya pakai CoinGecko buat nyari kategori lebih gampang. Kalau aku pribadi terus bisa nyari juga di Fred ya buat ngelihat makronya kayak gimana gitu. Apakah Fed udah cut rate, apakah ada employment rate news atau ada CPI dan lain-lain gitu. Ya cukup sedikit mengerti untuk makro sambil belajar dikit-dikit.
Terus yang kemarin tuh ada yang sangat ini ya, menggelegar ya, di token 2049. Nah, ini salah satu fakta nih, Vitalik nyanyi di token 2049. Nah, ini sangat ramai banget ya. Apakah waktunya nge-long altcoin? Nah, apakah sudah waktunya Oktobul atau Oktober? Tapi sebenarnya Oktobul ya, kalau kita lihat dari secara holistik. Nah, apakah kita harus nge-long 125 kali leverage di Maxi? Jawabannya jangan ya, Dek ya. Nanti kena margin call. Ini biar ini aja ya, biar ice breaking ya. Apa nih? Meraki astaga, Jos Marco Jos menggelegar 105 kali. Kali 200 bang. Wah, kali 200 di mana tuh? Oke, oke. Oh, iya nggak bisa tidur. Kita jagain lilin terus. Iya nih. Udah kita lanjut ya, ice breaking aja biar nggak tegang nih. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung open mic aja. Aku nggak kelihatan kolom chatnya soalnya harus bolak-balik. Oke, kita lanjut di tahapan yang kedua, determinasi nih. Kenapa aku milih NIR? Thought proses aku tuh ngelihat makronya dulu biasa, makronya kayak gimana, apakah liquidity-nya udah masuk ke kripto atau belum. Kalau misalnya udah masuk ke sektor mana gitu. Biasanya kalau makro terus kelas aset yang risky itu udah mulai pada naik, BTC naik, otomatis biasanya layer one juga ikut naik ya, karena big market cap gitu. Ketika ada sudden pump, berarti orang-orang pada tertarik ya, ngelihat, wah ada apa nih, nge-pump nih tokennya gitu. Itu berarti nge-catch attention orang-orang, berarti kita bisa ngebuat nih sesuatu dashboard yang mungkin mereka bisa gunain. Contohnya di sini aku pakai NIR. Jadi ketika misal NIR ini price-nya naik, otomatis banyak yang butuh analisanya seperti apa gitu. Ini salah satu alasan yang aku pakai buat nge-review NIR gitu. Terus yang ketiga examinations, pemeriksaan gitu. Jadi aku biasanya pakai decision tree di sini. Ini contoh ya, kita anggap aja yang NIR protocol overview ini nggak ada. Jadi biasanya aku nge-searching nih, oke tadi aku udah dapet nih makronya, makro views-nya Fed, cut rates, terus L1 ngepump. Apa sih, ada apa aja di L1? Oh ada NIR. Aku langsung searching nih di Dun, oh NIR. Ketika searching NIR di Dun, apakah ada yang udah pernah buat? Nah, kalau misalnya udah pernah buat ke sini, apakah ada yang bisa diimprove? Kalau misalnya ada yang bisa diimprove, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Kalau nggak ada, udah cari lagi subjek yang lain. Oh, mungkin bisa ke SWI atau ke SEI gitu kan. Terus kalau misalnya dashboardnya ini nggak ada, terus cek nih. Harus kan kita mikir nih, oh nggak ada yang buat dashboard, apakah memang belum ada atau emang datanya nggak tersedia makanya orang nggak buat. Nah itu kan pertanyaan ya, basic logiknya kayak gitu. Oh ternyata pas aku cek ada nih di Near API gitu, di Near blognya. Lalu ya udah, aku bisa masuk ke tahapan selanjutnya gitu, ke bagian improvement. Nah cuman ketika misalnya udah dapat datanya ini aku dari Nearblog API harus diperiksa lagi datanya seperti apa, apakah ada limitasi setiap pemanggilan API, apakah ada constraint-nya gitu. Jadi harus dicek ulang gitu. Kita harus defaultnya tuh skeptis, jangan kayak percaya aja. Kalau bisa apa ya? Mungkin sering denger ya, don't trust, always verify. Jadi kita harus verify semua apa yang kita buat dan questioning gitu. Itu sih. Kalau di bagian examination, langsung ke bagian enhancement nih. Oke, misalnya dashboardnya udah ada nih. Kita contoh aja, anggap NIR dashboard ini tuh udah ada. Terus apa kira-kira yang bisa di-upgrade nih? Kalau misalnya kita lihat di dashboard NIR yang pernah aku buat, improvement yang bisa dibuat tuh, aku biasanya pakai 5W1H, yaitu what, who, what, when, why, where, kayak siapa, di mana, 5W1H.
how, bagaimana juga kalau misalnya di dashboard aku ini itu masih banyak kelemahannya, masih banyak room for improvement-nya. Contohnya buat di near monthly returns-nya di sini, ini bisa pindah nggak ya ke ini? Bentar deh. Aku pindahin ke Windows saja kali ya. Nah, jadi enak. Nah, kelihatan nggak ya ininya? Oke, oke. Nah, di near dashboard-nya ini, bintangnya masih 5, minta bintangnya dong guys. Nah, apa tadi? Aduh lupa ya. Oke, oh buat parameter ya, parameter date-nya. Nah, misalnya di sini, ini kan masih monthly nih, tapi kan orang tuh beda-beda ya cara analisisnya. Mungkin pengen graduality-nya lebih jauh atau lebih dekat gitu. Ini bisa pakai parameter date gitu, waktu. Waktu misalnya bisa weekly, bisa daily, bisa yearly, bisa quarterly kan. Jadi bisa masih banyak improvement-nya gitu buat nge-upgrade dashboard ini gitu. Jadi selalu questioning aja, kalau bingung pakai 5W1H gitu. Itu udah paling benar, udah ngecakup semuanya. Contohnya terus yang kedua, kalau misalnya yang ini, nanya ini buat colors. Kan kalau orang tuh punya perspektifnya beda-beda ya. Ada yang suka pakai nih, daylight, apa light mode, ada yang suka pakai dark mode. Warnanya pun beda-beda tuh. Ini nyaman ya kalau misalnya waktu malam, tapi kalau pakai light mode agak sakit mata ya hijaunya, hijau stabilo gini. Ini juga, kalau ini sebenarnya aku sekarang baru ngerti kenapa Dun tuh milihnya warna orange sama biru, karena dia itu adaptif di dark mode sama light mode. Ini penting banget sih. Jadi kita nggak tahu ya kapan orang buka dashboard, jadi pemilihan warna itu penting banget. Ini juga masih bisa diimprovement. Hijaunya kayak bikin sakit mata, kalau misalnya terang gini, bisa disesuaikan lagi. Itu kan kalau misalnya pakai orange sama ungu gini, lebih enak di mata gitu. Mau terang, mau gelap, jadi enak dipakai. Itu bisa jadi improvement ke depannya buat dashboard Near ini gitu. Lalu kita lanjut kali ya. Mas Ray, hijau agak gelap dikit bisa adaptif di both light and dark mode. Nah, bener sih. Jadi masih ada room buat improvement colorsnya. Jadi holistik banget sebenarnya kalau ngebuat dashboard kayak gini ya, data analitik ini. Jadi banyak banget yang perlu dipelajarin. Jadi kita sama-sama belajar. Lalu kita masuk ke tahapan desain. Di sini aku bagi jadi 3, seperti Mbak Linda yang selalu bilang, pakai mind map dan buat mind map sebelum buat dashboard ini ngebantu banget. Soalnya kalau misalnya apa sih ngedesain, langsung aja nggak sih ngebuat query dan yang lain. Oke gitu kalau misalnya terbiasa, tapi ketika nanti nulis query terus bingung, kayak ini mau ngebuat apa sih, nggak ada guidance gitu, nggak ada patokannya, nanti bakal bingung sendiri. Jadi mind map itu sangat penting gitu. Nah, si mind map ini tuh buat ngekategorisin table jadi section gitu. Terus yang kedua, nanti dari mind map ini dibuat wireframing-nya, jadi lebih terstruktur. Yang ketiga, kita mapping table dari yang udah ada. Kita coba bahas deh lebih detail ya. Ini buat mind map-nya. Contoh nih, aku nggak buat mind map dari near protocol overview. Jadi hierarki levelnya tuh di sini ada subject. Subject itu si near protocol overview dashboard-nya. Terus ada section. Sectionnya itu ada 3 yang aku bagi di near price stat, di near chain activity stat, sama supply matrix stat. Ini tuh aku baru dapat dan itu ternyata intuitif banget ya. Kayak kenapa di sini tuh ada link. Jadi kalau misalnya kita ngekirim ini ke new tab, dia bakal langsung ke sectionnya langsung gitu, tuh kan, ke near chain activity stat. Jadi ini tuh kayaknya produk timnya ngebuat biar kita bisa nge-share ke community, ke teman kita, ke section tertentu di dashboard tertentu gitu. Jadi makanya salah satu alasan aku ngebuat hierarchy levelnya kayak gitu. Jadi ada subjeknya,
Ada sectionnya, per sectionnya. Dari per sectionnya baru per table-nya ada nih. Kayak misal contoh, kita masuk ke sini, ke near price start ini section 1, ini section 2, ini section 3 supply matrix. Dibagi sebagai dikelompokkan ya. Dan data-data yang dalam section ini pun relevan terhadap title-nya gitu. Jadi jadi lebih enak orang lihatnya. Kan gak enak ya kalau misalnya pengen nyari monthly returns, tapi ternyata adanya di bawah gitu di supply matrix. Jadi kategori itu biar user itu mudah untuk memahaminya gitu. Jadi kita harus selalu menempatkan diri bagaimana audiens, bagaimana trader, bagaimana berbagai macam role di Web3 ini bisa mendapatkan informasi dari dashboard kita seoptimum mungkin. Itu sih yang aku terapin di pembuatan dashboard ini. Udah ngebuat mind map, terus aku bisa structuring ke wireframing gitu. Kalau misalnya lihat tadi nih, dari near price ini, ATH, current price, ATL, dan berbagai macam parameter lainnya, aku ubah ke bentuk wireframing gitu di sini. Ada near price, ATL, ATH, ini berupa counter semua gitu. Di sini pun aku ngebuat bar chart ya, ngebuat 2 infographics gitu. Nah, di sini sih sebenarnya yang paling krusial. Kenapa? Karena bagaimana bisa kita nentuin counter, bagaimana bisa kita menentukan itu bar chart, kenapa nggak line chart, kenapa nggak area chart, kenapa nggak scatter plot gitu kan. Jadi harus banyak membaca dan lihat-lihat data visualisasi sih. Kenapa nentuinnya kayak gitu, dan harus ngelihat datanya pun kayak gimana gitu. Itu di bagian wireframing, karena di bagian wireframing ini ada hubungannya nanti dengan di bagian code atau di penulisan query gitu. Nah, yang ini lanjut ke mapping table. Karena di sini aku pakai API yang narik dari Nearblock Explorer. Kelihatan nggak ya? Bentar. Tab 1 guys, kayak streamer nih. Kelihatan nggak ya ini? Boleh. Aman lah ya, udah ya. Swagger kelihatan. Swagger. Oke, jempol. Halo apa? Oke, kita lanjut ya, kelihatan. Buat ini ya ngelihat API di Nearblocks-nya. Kebetulan Nearblock developer ngebuat REST API-nya ya. Di sini ada beberapa, mereka juga ngekategoriin per section-nya kayak gimana, jadi lebih mudah. Dan kebetulan pas aku udah research, aku nemu yang paling enak buat diolah gitu ya. Ini si price start ini, kita bisa execute aja ngelihat. Di sini tuh datanya berupa counter, di mana apa ya bilangnya? Jadi kan ini adalah JSON ya. Terus di sini juga berupa key dan value. Dan pas aku analisis di sini nggak ada timestamp. Berarti setiap kita ngehit execute ini, data yang keluar itu data waktu momentum sekarang gitu. Waktu kita ngehit juga. Jadi nggak ada time seriesnya, cuman bisa ngasih data terkini gitu. Jadi ini startnya, makanya aku bisa pakai di yang tadi nih, di yang buat near price, near ATL dan lain-lain gitu. Itu summary-nya dikit, terus kita bisa masuk ke bagian code. Di bagian code aku bagi 2, itu di partitioning dan juga writing queries. Partitioning itu apa? Partitioning itu bagaimana aku mecah dari wireframing protokol nih, yang tadi ya, yang udah di wireframe per section. Dari sectionnya ada beberapa table. Terus aku mau ngerjain apa dulu nih? Mau ngerjain monthly return nih, udah kita ambil.
kira-kira near monthly return tuh butuhnya apa dan datanya ada di mana gitu. Kalau misalnya aku pick di start ini, aku mau ngebuat bar chart yang otomatis butuh ini apa namanya, timestamp ya, data point-nya berarti harus banyak. Ngebuat time series analysis, berarti aku harus cari record of array yang ada di bagian chart ini gitu. Aku nemu di sini. Mana ya? Aku nggak mau. Nah, apa pencet? Loading kah? Coba. Nah, bentar. Nah, kita try out aja. Kita coba call API-nya di sini bagian chart. Nah, di sini itu masih aman ya, takutnya ngomong sendiri keputus. Oke, di sini itu ada get API, get API. Ada bagian chart yang ada API chart yang dimana ada time series-nya atau ada date-nya dan juga ada near price. Berarti kita bisa ngebuat makin banyak data point pada satu parameter, berarti kita bisa ngebuat sesuatu yang berupa ini ya, time series. Maksudnya kalau misalnya ada parameter waktunya gitu. Ini dari panjang sekali, dari awal near ada 2020 sampai current sampai sekarang per hari kayaknya ngehitnya ya. Sampai sekarang ini semuanya ada near price, market cap, total supply, speculating dan lain-lain gitu. Ini masih banyak banget. Jadi kita bisa ngebuat time series analysis berbagai macam, line chart, area chart, stacked bar, you name it, banyak banget di sini gitu ya bisa dipakai. Makanya waktu aku mau ngebuat money return, aku butuh data date sama near price gitu dari tabelnya si chart ini. Ketika aku udah nentuin nge-mapping, oh oke nih kolomnya make near price, rows-nya make date gitu kan. Terus langsung masuk ke waiting queries. Oke, untuk ngebuat money return tuh aku perlu apa aja? Aku breakdown nih. Oh, aku butuh historical near price yang tadi aku udah bilang. Aku butuh monthly price change yang dimana perubahan dari bulan A ke bulan B, dari Januari ke Februari itu bedanya berapa? Nah, itu disebut monthly price change. Terus aku juga pengen lebih detail lagi gimana nge-divide negatif sama positif change-nya gitu. Kalau di sini di bagian ini aku udah dapat nih bagian date sama near price-nya di table chart. Lalu aku masuk ke bagian waiting queries-nya nih. Jadi cukup lumayan complicated ya. Di bagian ini aku banyak nanya dan juga ngobrol ya sama berbagai macam orang. Karena apa ya? Karena aku pengen efisien ya. Nggak mau buang waktu lama-lama. Yaudah nanya aja deh. Gimana sih kita ambil pengalaman orang gitu. Oh ternyata buat ngedapetin API ini pakai HTTP GET rata-rata gitu dan juga pakai JSON extract scalar di mana kita masukin si tadi tuh si table ya di si chart ini buat kita nge-fetching data dari API-nya. Udah gitu kita parsing si chart table ya dibuat JSON extract nge-parse datanya. Udah tabelnya di-parse langsung di-parsing juga kolomnya, itu berupa date dan juga price yang kita butuhin karena kita mau buat time series ya, monthly return. Terus udah misalnya dapat nih date sama price-nya, langsung aku formatting di sini. Graduality-nya di day. Halo, halo. Dan juga aku buat potong ininya ya, buat formatting si substringnya karena berupa timestamp. Jadi aku ambil cuma dari tahun sampai hari karena kalau di Unix-nya kan dari tahun, bulan, terus ke hari. Jadi harus dipotong dulu nih, di formatting dulu. Sebenarnya jangan khawatir sih kalau misalnya nulis query bingung atau gimana. Kalau misalnya kalau aku ngikutin tahapan ini sebenarnya kita mau apa tinggal kita buat di sini aja sih di Monica atau misalnya pakai ChatGPT masing-masing gitu. Kayak misalnya
kayak misalnya mau ngebuat ini, apa namanya, mau fetch API gitu. Kan kita udah dapat datanya dari nanya-nanya, oh udah bagus, tapi harus ada yang perlu disesuaikan gitu kan ya. Eee, Bisa ngebuat ini aja apa, nge-search atau misalnya tanya ChatGPT di bagian apa, harus spesifik baru bisa dapat dan bisa digunain. Karena kalau misalnya terlalu besar gitu ya, buatin bar chart, eee near monthly return bakal pusing gitu, si ChatGPT-nya dan juga dia bingung mau kayak gimana gitu. Itu pengalaman aku ya, mungkin prompting aku yang kurang bagus. Cuman semakin spesifik datanya semakin spesifik pertanyaannya semakin jelas juga dan hasilnya pun, sesuai dengan apa yang aku inginin sih biasanya. Terus udah gitu, eee, aku masuk ke walkthrough, eee, sorry ke writing queries. Tadi udah dapet dia hasilnya dari fetching data API, terus ngebuat tablenya di-parsing, data price-nya di-parsing, terus di-formatting, terus di-run, akhirnya dapet deh si historical near price datanya dari date trade dan juga kolom near price-nya. Pas udah dapat, masih ada 2 checklist lagi nih, perlu monthly price change dan juga ngebagi negatif dan positif, change-nya gitu. Nah, oke, tadi kan udah dapat tuh, kita udah bersihin dari JSON, dari API, udah berupa, subquery ya, atau misalnya views, bisa juga di-materialize views sih ini. Nah, udah gitu, kita masuk ke bagian, buat nyari monthly price change-nya ya. Jadi, aku tinggal manggil aja nih, yang tadi si apa, sorry, monthly date tanggal per bulan dan juga agregasi berupa rata-rata, harga per bulan. Terus, udah gitu, udah manggil, aku ngebuat subquery di sini buat price change table ya. Kalau misalnya dilihat ini ada date, trade month, aku manggilnya dari price, price itu ada di sini. Terus ada near price, price manggilnya pun dari sini. Terus yang aku butuhin apa? Aku butuhin data previous atau data sebelumnya. Kalau misalnya ibarat sekarang adalah September, berarti bulan sebelumnya adalah Oktober. Aku make ini ada functionnya di Dune ini Lake, yaitu mengetahui data atau previous row sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini nih 2024 tanggal 2 tanggal 2 tanggal 29. Nah, berarti sebelumnya sorry tanggal 30 kalau pakai lag berarti previousnya adalah ini near price yang ini gitu. Nah, itu fungsinya tinggal di subtract aja. Jadi harga near price yaitu near price yang sekarang dikurangin lag price atau previous row-nya gitu. Udah dapat deh ini price change. Kalau ini buat dapetin previous price-nya ya pakai lag gitu. Jadi dikurangin bulan ini dikurangin bulan sebelumnya gitu. Udah dapat monthly price change-nya. Di sini ada yang negatif, ada yang positif sesuai keinginan, sesuai ekspektasi. Jadi kalau misalnya kita lihat apa si day trade nya ini udah di ordering juga pakai tanggalnya, pakai waktu, udah sesuai. Terus tinggal dibagi aja nih yang positif dan juga negatifnya. Di sini aku manggil lagi buat subquery ya. Sorry, manggil subquery yang ini. Terus ini terakhir sih. Ngebedain kalau misalnya positive change yaitu dia di atas 0 ataupun eh, dia di atas 0 dan juga aku ngasih validasi di sini kalau misalnya previous price-nya bukan 0 dan previous price-nya di atas 0 yang berarti positif, maka aku bakal masukin ke positive change. Dan vice versa-nya, kebalikannya, negative change kalau misalnya previous price-nya bukan kosong, sorry bukan 0, bukan kosong dan previous price-nya di atas di atas previous price di atas 0 dan dikurangin 0, maka masuk ke negative change gitu.
Ini mungkin nanti aku teman-teman bisa lihat di query yang ini ya. Dari mana? Nah, yang ini sih. Jadi biar nggak pusing ya. Nah, di sini. Bisa ke dashboard aku aja, bisa dilihat. Soalnya ini agak 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 pelik ya kalau misalnya dijelasin per ini per barisnya. Terus aku udah dapat semua, historical new price-nya dapat, monthly price change-nya dapat, udah ngebagi juga negatif sama positive change-nya. Berarti aku tinggal masuk ke tahapan visualisasi ini. Gimana aku nggak visualisasi si table tadi gitu. Nah, aku di sini pakai beberapa dapat literasi ya, fundamental buat data visualizations, ada dari O'Reilly, ada juga dari Wiley. Ini hasil dari nanya-nanya juga. Bagus katanya buku ini dan aku baca pun sangat bagus ya buat ngebantu visualisasi. Nah, buat tahapan visualisasi aku bagi dua, bagaimana aku milih grafik dan bagaimana aku formatting. Nah, kalau bagi grafik tuh di bagian di sini dibagi ke beberapa kategori. Ada comparison, perbandingan, ada distributions, kalau misalnya biasa pakai histogram. Kalau terus ada compositions, kayak pakai stacked bar, pakai pie chart, bagaimana melihat komposisi dari matriks tertentu. Terus ini ada relationship juga. Mungkin teman-teman juga udah sering ya kalau misalnya jadi data analis atau bisa jadi on-chain. Ini wajib banget sih. Terus penentuannya buat money return, aku pakai bar chart. Sebenarnya aku di sini, sorry, di sini aku udah tahu mau pakai bar. Kok pakai lagu ini? Kok pakai video ini lagi? Aku udah mau pakai bar chart, tapi buat nentuin atau menetapkan gitu ya, apakah benar nih bar chart yang paling bagus buat nampil visualisasinya. Ya, aku pakai ini gitu. Oh, ya memang aku pengen mengkomparasi antara positif dan juga negatif change gitu. Makanya aku pakai bar chart. Jadi ya udah aku ngebuatnya pakai bar chart gitu. Terus udah gitu aku formatting gitu. Oh, kalau misalnya secara psikologis hijau itu biasanya menguntungkan, kalau merah itu bisa merugikan. Oh, berarti aku bisa coloring positive change-nya pakai warna hijau, negative change-nya pakai warna merah gitu. Terus buat result datanya, X column-nya itu sebagai kolom X-nya itu data trade, kolom Y-nya positive change, dan kolom Y yang kedua sebagai negative change gitu. Terus di sini pun bisa ngeformatting ya. Aku formatting pakai persentase karena biar lebih enak. Soalnya kalau misalnya nampilin data berupa float ya atau desimal, orang agak bingung. Tapi kalau misalnya pakai desimal, dia bisa mengkira-kira gitu. Oh, persentasenya segini dari harga segini gitu. Jadi lebih mudah. Udah gitu, udah deh. Ini hasilnya berupa time series analysis, monthly return dari token near price, di mana kita bisa lihat positif dan juga negatif change-nya. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Boleh tanya-tanya, kita masuk Q&A. Sebagai ini ya penutup, comfort kills progress. Biasa dia Mbak Linda bilang nih, dan juga kata-kata Robert Kiyosaki, comfort kills ambitions. Mungkin segitu dari aku, kita bisa mulai Q&A-nya. Kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran, thank you. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung bertanya. Tadi yang di-share sama Mas Raffi itu kita udah kayak melihat roadmap ya sebenarnya. Ini adalah suatu gambaran pekerjaan dari data analis yang dilakukan sama Mas Raffi tadi. Jadi data analis itu memang lakukan hal-hal seperti itu tadi ya, step by step-nya gitu, bahwa harus punya decision tree itu tadi untuk kita tahu, terus kita jangan sampai tidak membuat yang namanya mind map gitu, karena mind map itu sendiri adalah penentu kita nanti akan bahas apa aja gitu. Dan bahkan tadi kerennya Mas Raffi tadi berbagi untuk kayak apa ya, dari NIR protokol sendiri dia bagi kayak subject, section dan segala macamnya. Aku rasa itu really cool sih.
Oke, udah jelas banget Bang Raffi, thank you udah sharing tuh prosesnya sangat membantu. Iya benar banget, benar-benar proses banget yang tadi dijelasin sama Mas Raffi. Bahkan querying-nya juga dijelasin sama Mas Raffi. Itu benar-benar lengkap sih, paket lengkap lah yang udah dijelasin sama Mas Raffi. Mungkin ada teman-teman di sini yang masih nge-lag atau masih bingung, silakan bisa ditanyakan. Nge-lag parah sih Mbak sebenarnya. Gimana? Silakan. Kalau kita kan biasanya ngolah data itu kan dulu pakai Excel ya. Kalau pakai kayak model SQL kayak gini kayaknya hal yang baru gitu buat kita. Betul, Oke, betul, betul. untuk Mas Raffi ya, kalau untuk ini kan dari kita misalkan ini kan kasusnya kita nyari NIR price ya, harga dari NIR protokol NIR protokol itu sendiri. Betul. Kalau nyari top performer jadi NIR protokol itu bisa nggak sih Mas? Top performance apa nih Mas? Token kah atau apa? Token atau sektor gitu. Dia ada atribusi gitu nggak sih di data yang bisa kita tarik dari ininya, API NIR Oke. blocknya? Oke, misalnya kalau misalnya kita ngomongin fungible token kali ya, FT kali. Nah, kalau di sini kebetulan ada sih Mas, cuman aku belum begitu dalemin ya, karena banyak banget. Di sini bisa dicari juga sesuai kebutuhan gitu. Masih banyak yang bisa dieksplor sih. Terus bisa masukin kontraknya juga gitu. Jadi sebenarnya memungkinkan, cuman aku belum mendalami sih buat ke dalamnya ya. Kayak misalnya ngambil yield protokol dari semua DEX yang ada di NIR gitu contohnya kan ya. Iya gitu. Nah, harusnya memungkinkan sih Mas, cuman masih belum aku pelajarin dan coba juga sih. Cuman memungkinkan kayaknya gitu sih. Kalau waktu aku ulik di injektif itu kan ada ini ya Mas ya, ada tipe tokennya itu ada yang natif, ada yang bridget dan ada yang CW20 gitu loh. Kalau CW20 kan dia dibuat di injektifnya sendiri ya, natif dia ya. Kalau di NIR gitu ada Oke. kayak gitu ya, berarti masih bisa dieksplor ya untuk ke situnya ya. Memungkinkan ya. Nah, aku belum ini sih belum ngelihat lebih dalam ya, cuma ngelihat overview-nya doang nih, activity-nya Oke kayak oke. gimana gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke oke. Thank you thank you. Siap, makasih Mas Ahmad. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini insight baru juga ya Mas Raffi kayaknya untuk bisa lebih di brief lagi soal NIR protokol. Memang dari setiap jaringan itu banyak banget yang bisa dibahas. Dan ini salah satu bagian kecil ya yang dibahas di dashboardnya Mas Raffi. Sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor lagi gitu. Dan aku akan bantu baca beberapa pertanyaan. Ini ada dari Mas Dewa. Untuk Mas Raffi, kenapa pilih NIR Mas? Sorry aku nggak join dari awal. Oh, iya sebenarnya kan kalau tadi layer one big pump ya gara-gara liquidity banjir nih ke crypto space. Cuman sebenarnya karena API-nya gampang dipakai. Tinggal cuman ini doang copy paste terus ngebuat HTTP request gitu aja sih sebenarnya. Gitu sih Mas Dewa, semoga menjawab. Atau aku bacain aja nih Mbak satu-satu pertanyaannya sambil jawab kali ya. Boleh. Silakan. Ya, udah kayak live streamer ya. Oke nih, Iya. Galang dari Mas Galang. Way of thinking-nya pada ditiru untuk explore. Oke, thank you Mas, masih belajar nih. Mentornya nih keren nih Mbak Lydia nih. Terus Mas Eraki harusnya bisa pakai lama kan udah available dari Dun buat connect ke TV. Iya bener sih. Aku juga ngelihat dashboardnya Mbak Lydia dan nanya-nanya City juga, City luar. Di file lama enak banget ya pakai TVL, tinggal nge-fetching API aja terus ditempel-tempel. Terus dari Mas Feki, kalau boleh tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan ngerjain project keren ini Bang? 2 hari. Sebenarnya nggak 2 hari, minjem pengalaman Mbak Lydia, pengalaman orang-orang. Jadi sebenarnya panjang banget, cuman nanya ya. Jadi malu bertanya sesat di jalan. Aku pengen cepat, efisien, makanya nanya-nanya orang. Jadi 2 hari sih, 1 hari riset dan nanya-nanya, satu lagi ngebuat query. Dari Mas Ray, kalau posting hasil analisa dari dashboard ini, kira-kira insight apa aja yang bisa disimpulkan Bang? Posting hasil analisa, oke.
kalau misalnya dari analisa sih, banyak ya, kayak misalnya yang aku jagoin banget, yang aku kira semua bakal bermanfaat tuh monthly returns-nya ya, bisa dilihat gitu. Yang ini sih, sorry, Chrome tab. Nah, di sini sih, di monthly return-nya, karena aku ngelihat token terminal, aku ngelihat yang lain-lain, belum ada ya. Jadi ini enak banget sih ngelihatnya, oh 19% nih. Oh ini 2% nih bulan kemarin gitu. Oh ini 21% nih bulan 8 gitu. Ini kepake sih. Mungkin kalau misalnya ada di apa data platform yang lain mungkin ada, cuman aku belum nemu, makanya aku buat monthly returns, dan ini juga bisa ngelihat bagaimana performanya terhadap Near BTC sih. Terus masih, nah kalau misalnya kayak Near Chain Activity Stat juga, ini aku belum nemu di mana-mana sih, mau di on-chain platform mana aja, jadi enak banget ngelihatnya. Nah, cuman ya kita juga harus perlu tahu ya, kayak apa sih manfaatnya ketika kita TPS. Nah, tergantung dari objektif si audiens ya. Kalau misalnya audiensnya butuh, tapi aku sediain aja nih si activity-nya biar mereka pun bisa paham kayak di sini wah ada sesuatu yang janggal ya, ada drop, ada plunging yang cukup dalam. Nah, terus ini juga ada korelasinya sama kontrak activity yang tinggi. Nah, mungkin itu kalau misalnya lebih mendalami mungkin ada sesuatu, cuman aku menampilkan aja gitu. Ini kan descriptive dashboard, jadi nggak agregasi data yang ada. Terus juga ada ARPU-nya, average revenue per user. Ini juga sebenarnya bisa didapetin di token terminal. Kayak misalnya, mana ya? Sorry. Windows ya, sorry ya, ini pindah-pindah. Nah, kayak misalnya ini token terminal gitu. Kita searching, misalnya Near protokol. Oke, di sini udah ada juga ARPU-nya. Mana ya? Kok nggak ada? Kok ada ya? ARPU. Oh ya, belum ya. Cuma ada revenue doang gitu. Jadi ARPU itu kan average revenue per user. Jadi tinggal dibagi aja revenue atau fee yang ada dibagi sama ini fee gitu. Jadi dapatnya ARPU. Sebenarnya kalau kalau matrix, kalau misalnya udah ada fundamental yang dapat, tinggal bagi kali tambah kurang matematika aja sih, bakal jadi matrix yang udah ada, kalau nggak matrix yang baru. Sebenarnya gitu ya kalau aku ngelihatnya. Itu sih Mas Rey dari aku. Semoga menjawab ya. Kalau nggak tanya lagi aja. Semoga aku bisa jawab. Terus dari Mas Ia mau dengar analisnya bagaimana Raffi dari data yang visualisasi, kesimpulan dan sarannya gimana? Apa nih maksudnya? Mau dengar analisa bagaimana Raffi dari data, kesimpulan dan sarannya. Oh, kalau misalnya dari aku sendiri mungkin tadi udah agak di-mention ya. Sebenarnya dashboard ini ya overview aja, sama seperti kayak misalnya di token terminal dan lain-lain, cuman aku menyediakan berupa time series analysis sih. Itu sih kayaknya kelebihannya ya. Semoga menjawab Mas Iam. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sebenarnya ini tadi sesuai judulnya ya, bahwa ini cuma dashboard overview aja. Tapi kalau misalkan mungkin next bisa teman-teman yang di sini itu bisa punya ide juga untuk bikin hal yang sama seperti yang udah dilakuin Mas Raffi, itu berbagi dan share ke kita. Dan next week bisa presentasi juga sama kayak Mas Raffi. Terus mungkin bisa bahas suatu hal yang lain, mungkin menemukan suatu insight-insight yang lain gitu. Karena memang kalau masih overview, ini hanya menampilkan ke kita bahwa blockchain ini aktivitinya gimana, terus nanti dari price-nya sendiri, oh blockchain ini sudah ada price-nya gitu, terus performance dari price-nya gimana, terus rasio
dari price-nya ini against dari harga BTC juga gimana. Itu juga sering dilakukan ya dari oncen-oncen analis lainnya, bahwa harga dari token apapun itu biasanya terus dibandingin sama harga BTC. Itu hanya untuk dapetin rasio aja. Kalau di atas 1 itu berarti dia bisa dibilang apa ya, bisa dibilang dia good performance apa gimana itu, aku lupa detailnya, nanti aku cari tahu dulu informasinya, lupa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan untuk deep dive, mungkin masih banyak banget ya yang bisa dibahas dari NIR. Contohnya tadi sarannya dari Mas Ahmad Afrian ya, kayak top performance-nya di NIR protokol itu apa. Terus misal mungkin ada DeFi-nya dari NIR protokol itu apa, dan DeFi-nya apa aja, DeFi protokolnya apakah ada lending borrowing dan segala macam. Nah, itu banyak banget yang bisa dibahas seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi? Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah mencoba melakukan query, terus stuck apa gimana, bisa di-share, kita diskusin bareng-bareng di sini. Silahkan. Oke, by the way, untuk pertanyaannya Mas Ahmad Afrian ya, untuk tools sebenarnya kita sebagai analis itu memang tidak hanya menggunakan DUN aja sih, banyak sekali tools-tools yang bisa kita pakai. Itu udah pernah aku share sih di week pertama kalau nggak salah, itu PPT-nya juga udah aku share. Banyak banget yang bisa kita pakai tools-toolsnya, kita pakai sebagai validasi data kita, atau mungkin sebagai apa ya, supaya kita dapat ide bahwa apalagi yang mau dibahas nih, karena di tools-tools ini kok belum dibahas, itu bisa juga seperti itu. Terus tools-tools pendukung misalkan bisa juga kalau merasa bahwa di DUN ini mungkin visualisasinya kurang keren dalam hal warna ya, atau mungkin kurang fleksibel, atau pengennya tampilannya gimana gitu. Itu bisa banget keluar, bisa diolah tadi API-nya. Contohnya kalau misalkan kalian bisa pakai API, atau kalian sudah terbiasa pakai SQL, kalian olah sendiri aja SQL-nya. SQL-nya bisa kalian olah di DUN, terus nggak bisa deh. Kalau free nggak bisa save CSV. Kalian bisa olah datanya di CSV, MySQL MySQL, and then bisa visualisasinya itu, contohnya bisa pakai Tableau, terus bisa pakai Looker gitu. Teman-teman di sini ada yang pernah lihat Tableau, Looker? Sudah pernah ada yang lihat kayak gimana sih Tableau, kayak gimana sih Looker gitu. Jadi sebenarnya si Tableau ini adalah salah satu platform yang sering dipakai data analis ya. Selain Tableau ada juga BI, Power BI, itu untuk menampilkan visualisasi yang lebih kece gitu, dan aturannya dari warna dan segala macam memang dia lebih oke lah gitu, karena memang orang-orang web tuh yang sudah terbiasa di dunia data analis itu memang pakainya ini gitu. Aku tunjukin aja ya kayak gimana sih Tableau itu. Sebentar. Tableau. Oke. Oke, nah di Tableau ini kenapa aku bilang keren? Karena memang kita bisa lebih lagi ngolah datanya, dan deep dive-nya juga lebih oke lagi. Bahkan pengaturannya itu lebih fleksibel dibandingin dunia. Misalnya kita mau naruhnya seberapa besar dan segala macamnya, itu juga ini adalah contoh-contoh yang sudah dibuat dari para data analis. Tuh, bahkan ada yang trending di sini. Dan ini memang dari warna, dari apa segala macamnya ini memang keren. Nah, untuk bisa ngolah di sini memang sayangnya itu harus terpisah ya. Jadi kita harus ngolah datanya dulu di MySQL, atau mungkin Python, atau mungkin R, terserah. Terus kita ambil data CSV-nya atau data Excel-nya juga bisa. Terus akhirnya kita bisa build dashboard di Tableau ini. Tuh. Nah, ini really cool sih menurut aku. Ini adalah platform pertama kali untuk visualisasi yang aku pelajari dan aku pakai. Itu adalah Tableau tuh, dan sini kalian juga bisa get insight ya, maksudnya gimana sih cara kita menampilkan sebuah informasi yang sangat informatif gitu ke, bayangin aja kita mau menampilkan data kita tuh ke stakeholder gitu ya. Stakeholder itu butuh
butuh 5 detik pertama itu yang membuat mereka terkesan gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini kan udah langsung kelihatan ya, oke ini map dan segala macam, dan warnanya juga beda. Itu langsung masuk selama 5 detik mereka udah impress. Oke, tolong jelasin, nah kayak gitu-gitu misalkan gitu. Jadi memang jadi seorang analis itu harus bisa present hasil dari analisanya itu dengan lebih baik gitu. Oke, selanjutnya mungkin aku bakal nunjukin untuk yang apa Looker ya. Looker udah ganti nama belum ya? Oh, Looker Studio masih Looker Studio. Looker cuman ya ini Looker. Nah, Looker ini ya sebenarnya kalau masalah serak-serakan sih aku secara pribadi lebih suka Tableau itu tadi ya. Itu lebih oke. Ini juga ada contoh-contohnya, cuman berbedaannya adalah kita tidak bisa melihat buatan dari orang-orang lain gitu, tidak seperti si Tableau itu tadi, di mana bisa di-share gitu kerjaannya kayak di Dun ya, kita hasil kerja kita, dashboard kita bisa kita pamerin kayak gini-gini gitu misalkan. Nah, bedanya di Looker itu hanya ada contoh-contoh aja, contoh gambaran aja bawain apa aja yang bisa kalian tampilkan pakai Looker itu sendiri. Nah, kekurangannya ini karena memang ini masih Web2 banget, itu terpisah ya ngolah datanya, terus juga untuk bikin visualisasinya gitu. Makanya sebenarnya Dun Analytics ini sendiri sudah paket lengkap. Kita bisa nulis query di situ, terus kita bisa juga narik API di situ, dan bahkan kita langsung bikin visualisasinya di situ. Yang pasti ketika sudah paket lengkap pasti tetap ada aja kekurangannya gitu. Tapi menurut aku itu sudah sangat membantu sekali untuk kita menganalisa terkhusus di Web3 yang apa-apa itu serba cepat dan kita butuh yang namanya real time. Dan kekurangan yang seperti ini memang tidak bisa real time, jadi pasti kita harus narik datanya lagi, terus kita masukin lagi, dan kita update lagi dashboard kita dan sebagainya. Dan itu ribet sih menurut aku. Oke. Power BI lumayan mudah sih. Ya, Power BI lumayan mudah dan enaknya Power BI itu sejujurnya yang menarik dari dia itu dia ada time lapse-nya ya. Aku suka ya dari Power BI itu dia ada time lapse-nya, jadi bisa menampilkan misalkan history dari eh, apa ya handphone yang trending ya, misalkan dari ada Nokia, Samsung, BlackBerry, terus iPhone dan segala macam itu ada timelapse-nya dari tahun misalkan dari tahun 2005 sampai sekarang gitu. Nanti siapa yang nomor satu terus nanti turun, dan itu kerennya dari Power BI di situ sih ada timelapse kayak gitu. Oke Kak, tabel hasil query yang dibikin di Dun bisa di-download gak sih? Sebenarnya bisa banget di-download, tapi itu harus yang berlangganan gitu. Jadi coba ya aku coba cek kira-kira udah berubah atau belum. Kalau terakhir aku cek sih yang gratis itu belum bisa save ya, save SCSV ya. Oke, aku ambil aja iseng-iseng apa ya yang aku ambil. Oke, misalkan ini coba aku lihat apakah bisa. Ini bisa nih kayaknya nih. Oh, tidak bisa ternyata. CSV downloads are only available on paid team plans. Jadi memang ternyata harus yang berbayar baru kita bisa export to CSV. Jadi sayang sekali teman-teman. Terus tapi di sini ada API sih. Cuman susah juga kalau misalkan masuk ke ini ya. API-nya. Coba aku pindah ke timku. Terus aku download CSV-nya. Dan yes. Dan cuman ini makan cukup banyak kredit ya. Ini koma atau ribu ya. Kayaknya ini koma deh. Coba aku cek yang lainnya. Cek yang lainnya. Nanti apa ya? Coba ini terus aku ganti ke ini. Oh iya, iya. Ternyata tadi itu koma. Tuh. Jadi kalau datanya simpel-simpel kayak gini, itu CSV-nya pokoknya intinya ambil kredit, jadi harus yang berbayar. Terus kredit kalian akan berkurang untuk ekspor CSV. Ya, nanti tinggal diekspor aja, tinggal diekspor.
terus otomatis langsung ke download, ya sudah jadi file CSV, langsung bisa kalian olah. Misalkan kalian nggak puas ya dengan tampilan pie chart-nya yang ada di Dun itu sendiri gitu. Tapi by the way sebenarnya bisa loh kalian ganti-ganti warnanya sendiri. Ini aku berusaha untuk gimana caranya cari warna yang lain itu tips and triknya kalian tinggal cari aja color palette ya, color palette itu for pie chart ya, chart. Nah, di sini kita bisa ambil kira-kira warna-warna apa nih yang bagus. Nah, ini kayak gini. Ini kan ada kode-kodenya nih ya. Nah, ini kita bisa ganti-ganti. Kita ngikutin kode-kodenya ini. Tinggal kalian apa aja. Oh, ini apa? Nanti kalian tinggal ganti aja di sini. Aduh, aduh, aduh. Tutupan. Nah, kalian ganti aja di sini nih. Tinggal kalian ganti di sini sesuai sama warna yang kalian pengenin gitu. Nanti warnanya akan lebih baik. Ini salah satu contoh nyari warna ya. Seperti yang tadi dilakukan sama Mas Raffi kan makanya warnanya tadi beda-beda kan. Kadang kan setelah kita running terus langsung kita bikin visualisasi itu kan warnanya manut-manut aja ya sama apa yang dikasih sama Dun gitu. Tapi kita sebenarnya bisa ngubah warnanya pakai ini. Tinggal kita search aja di color palette kira-kira apa sih warna-warna yang oke buat pie chart. Terus kalian tinggal pilih-pilih sendiri. Terus yaudah deh warna-warnanya jadi lebih kece lagi lah kalau ditampilin gitu sih biasanya. Oke, and then kalau hubungin yes kekurangan Tableau seperti yang aku bilang Tableau is for web 2 ya. Jadi kalau mau masukin data di Tableau, yes kita harus pakai yang namanya ini. Sebentar ya, sudah lama sekali tidak mengutak-ngatik Tableau. Pip, 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 pip. Oke, harus sign in dulu deh. Eh, create tutoring apa ya? Nah, ini terus sebenarnya ada aplikasinya sih yang lebih jelas di sini data apa aja. Cuman aku lupa di komputerku yang ini apakah sudah pernah aku anu Tableau. Oh no 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 ternyata di laptopku yang ini belum ada tablunya sayang sekali di laptopku yang dulu udah ada tablunya. Oke jadi kalian tinggal drag and drop aja atau upload kalian mau ambil data tadi misalkan ya open aja tuh dan dia langsung nah di sini akan ditunjukin sebenarnya ini tampilan kayak yang ada di terbarunya di Dun ya. Ini ada di lineage-nya Dun. Nah, ini sebenarnya data yang ditampilin di Tableau ini itu persis seperti yang di lineage-nya Dun gitu. Jadi asal mula datanya dari mana, terus nanti masukin ke skema, terus bla 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 data apa aja yang diambil dan segala macamnya dan akhirnya ketemu kayak gitu gitu. Jadi mirip-mirip datanya ini dan kalau misalkan kalian mungkin mau ngubah tipenya, oh aku nggak mau number nih, misalkan ternyata ini cuma string biasa aja atau gimana, atau ternyata ke detect string tapi harusnya number kayak gitu-gitu ini yang perlu kalian perhatikan ya. Terus ya misalkan oh ini salah nih bukan string ini harusnya date atau oh ini harusnya date or time end time gitu kalian tinggal edit di sini kalau misalkan nggak ada masalah semuanya segala macam kalian langsung masuk ke sheet ini. Itu sebenarnya sudah oke ya datanya. Jadi memang kekurangannya ini karena untuk web 2 base, aduh seperti ada error. Web 2 base, kenapa ada error? Oke udah. Ternyata harus diupdate, sorry. Jadi kalau misalkan kita pengen langsung konekin apa namanya dari apa yang di Dun langsung ke sini kayak agak sulit ya untuk bisa menampilkan namanya data real time. Nah, kekurangannya sih sebenarnya di situ. Nanti kalian tinggal drag and drop aja masuk ke sini dan segala macamnya gitu. Nanti bisa tampil nanti ada editing dan segala macam di sini. Tuh, tapi sebenarnya ini juga perlu juga untuk kalian pelajari ya fungsinya ini kalau misalkan kalian kerja di company yang cukup besar dan
company itu memang ingin menampilkan data dari perusahaannya gitu, kalian biasanya bisa pakai ini gitu. Kalian mungkin tidak menggunakan namanya DUN ya, kalian pakai data internal dari perusahaan, terus kalian query sendiri atau kalian olah di Python atau terus kalian siap CSV dan kalian perlu Tableau or Looker untuk bisa nampilin data ke stakeholder kalian atau ke bos kalian kayak gitu. Oke, ada lagi. Kalau kalau nggak salah ingat Flipchart bisa ekspor CSV. Oh iya ya. Oh tapi ada batasan. Ini free ya berarti untuk akun yang free ya Flipchart ya. Aku sebenarnya kurang deep dive ya untuk Flipchart ya. Pernah pakai tapi nggak aku ulik-ulik terus-terusan gitu karena udah ngerasa nyaman dengan UI UX-nya Dun, udah ngerasa nyaman dengan apa yang sudah bisa di hati-hati Mbak nanti kreditnya habis ya. Makanya aku sering ngakalin ya karena sudah berlangganan aku sering ngakalin pakai yang tim gitu karena tim itu dapat 250.000 jadi kadang nggak kerasa aja mereka dalam setiap bulan punya 250.000. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin tentang tadi yang dipresentasikan atau hal-hal lain? Oh ya, aku ada tips dan trik juga kalau misalkan kalian itu apa namanya masih yang gratis, terus apa namanya kreditnya habis gitu karena mungkin sering ngerunning dashboard orang atau kalian berkali-kali query kok kayak nggak serak terus running lagi nggak serak query ulang terus running lagi. Nah itu tips dan triknya kalian bikin akun baru aja dengan email yang lain kalian bikin akun baru gitu. Jadi awal-awal aku sampai punya 3 akun gitu. Energi sosialku sudah habis, Mbak. Oke, Mas Rafi sudah habis energi sosialnya. Jadi kalian bikin banyak akun untuk nanti kalau misalkan salah satu akun kalian sudah habis, kalian bisa running dengan akun kalian yang lainnya. Itu sih yang pernah aku lakukan sebenarnya. Tips dan trik menggunakan DUN yang gratis gitu. Tapi kalau memang kita sudah berbayar, itu sudah tinggal nikmatin aja segala fasilitas yang diberikan. Di refill untuk di Dun tuh di refill per bulannya. Jadi kalau misalkan yang free itu dapat 2.500 per bulannya nanti dapat lagi 2.500 dan itu benar-benar diperbarui ya. Jadi kalau misalkan di bulan sebelumnya kalian udah pakai sampai 1.900 gitu. Terus akhirnya sudah update ya, sudah ganti bulan, itu langsung balik lagi kalian dapat full 2.500 kayak gitu. Gitu juga dengan yang berlangganan dapat yang untuk yang plus itu ya itu 250.000 nanti setelah ganti bulan itu dapat lagi dia dari awal 250.000 dan seperti itu dan itu seterusnya ya seterusnya seperti itu terus gitu jadi kelebihan dari Dun itu sendiri seperti itu dulu sih nggak ada kredit zaman awal-awal aku kenal Dun itu belum ada yang namanya kredit gitu jadi kita benar-benar yang free ya free aja aksesnya gitu cuman kadang loadingnya aja loading datanya aja yang kadang bikin pusing kepala ya. Kalau sekarang semenjak ada kredit sih kebantu kita bisa milih antara yang free, free itu yang apa, yang nol ya, nol kreditnya itu, terus yang medium ambil 10 kredit, terus nanti yang large yang 20 kredit kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak, ini aku stop aja ya recordingnya ya.